Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, muncul dan ngakak menurut saya pribadi begitu kan. Tertawa melihat ini begitu ya. Prasetyo Edy ya dari PDIP begitu ya mengatakan bahwa JIS diawali di era Jokowi, tak sepenuhnya karya Anies Baswedan. Jadi artinya apa begitu kan ya? Kita melihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini ketika JIS itu dibangun oleh Anies Baswedan, kenapa banyak yang mengklaim ini karya Ahok lah, ini karya Pak Jokowi lah, ini karya itulah, ini karya itulah. Selama menjabat ngapain aja begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini orang-orang yang kemudian banyaknya mengklaim mungkin tujuan utama untuk merenovasi JIS mungkin ya bisa saja begitu kan. Nama JIS bisa diganti ya, bisa saja nanti peresmiannya adalah Pak Jokowi atau siapa begitu kan. Ya bisa saja, kemungkinan besar begitu kan. Jadi pada hakikatnya apa sih sebenarnya begitu kan? Ini kan soal membangun ya siapapun begitu kan. Tetapi kita lihat bahwa persoalan-persoalan bangsa kita, demokrasi kita begitu ya, yang namanya membangun bersama-sama itu tidak hanya yang mengklaim ini karya itulah begitu kan. Tetapi biar masyarakat saja yang menilai ini semua begitu kan. Kalau seumpama ada orang yang mengatakan mengklaim ini karya Ahok, ini karya Pak Jokowi, ini karya Anies Baswedan, ini perlu memberikan satu edukasi begitu. Karena apa? Karena masyarakat sudah tahu siapa yang bangun itu begitu kan. Dan pada hakikatnya ini menjadi rujakan netizen dan bahkan ditertawakan oleh netizen begitu ya. Ini tidak sepenuhnya karya Anies, ini tidak sepenuhnya karya ini, karya itu begitu kan. Ini kan klaim banyak di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini Prasetyo Edy, JIS diawali era Jokowi, tak sepenuhnya karya Anies Baswedan. Emang di era Jokowi pernah membangun JIS begitu kan? Apakah ini membangun temboknya saja di waktu Pak Jokowi begitu kan? Atau masih perencanaan dan sebagainya begitu kan? Ya, inilah kan orang membangun itu kan membantu membangun, yang namanya membangun itu kan ada fisik di situ begitu ya, dan perlu diingat bahwa fisiknya bagaimana di situ begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat bahwa persoalan-persoalan politik kita begitu kan banyak orang yang menjustis begitu kan, klaim sana klaim sini begitu ya, bahkan legowo ya, hidup damai. Ini banyak sekali kok tiba-tiba sudah jadi seperti ini, megah seperti ini, banyak yang mengklaim begitu kan. Ini semakin ya nampaklah ketololan dan kedunguan ya para penguasa ya. Apa ini maksudnya begitu ya, pengusaha serakah ya ini. Kasus ini ya sudah sampai di mana KPK? Ya, banyak sekali begitu kan kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ada pro dan kontra di situ begitu. Tapi kita lihat saja apakah di era Pak Jokowi membangun JIS begitu, atau batanya saja dibangun, atau masih apa begitu kan ya. Kok banyak yang klaim sana sini begitu. Rumput tetangga selalu lebih hijau ya, itu pepatah. Artinya rumput JIS yang lebih hybrid dianggap lebih sempurna, menyilaukan, segar dan menggerakkan. Maka perlu disamakan dengan ya Pakansari ya. Dan alasannya kenapa harus direnovasi? Anies ini berlian. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa proses demokrasi kita, siapa yang membangun itu pasti akan ketahuan mereka begitu ya. Bahkan banyak sekali ini kritikan dari netizen. Kalau Jokowi betul-betul mau menempati janjinya, pasti sudah jadi stadion itu. Begitu juga jadi presiden di 2014. Sampai hampir 2 periode jadi presiden, tidak ada satupun stadion baru yang dibangun oleh Pak Jokowi ya. Sekarang ya Jokowi mau klaim membangun JIS. Ini kan sudah jelas komentar-komentar dari netizen, bayangkan begitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang JIS itu dibangun murni oleh Anies Baswedan, karena sudah jelas-jelas di era Anies Baswedan begitu ya. Pak Jokowi saja 2 periode ya pernah nggak membangun membangun stadion, pernah nggak memikirkan bagaimana sepak bola itu maju dan sebagainya begitu kan. Ya hanya membangun tol sana sini, tahu-taunya dia bayar sendiri, siapa yang menikmati begitu kan ya. Ini yang mesti kita sekarang itu mengapa hanya banyak yang klaim sana sini begitu kan. Tetapi masyarakat sudah cerdas ini semua. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Prasetyo Edy ya, JIS diawali di era Jokowi, tak sepenuhnya karya Anies Baswedan. Saya ngakak membaca berita ini begitu kan, ada apa begitu kan, biar publik yang menilai ini semua begitu ya. Ketua DPRD DKI ya Jakarta ya, Prasetyo Edy Marsudi memastikan tidak ada unsur politis di balik rencana renovasi Jakarta International JIS di Stadium JIS ya.
Bahkan dia menegaskan perbaikan semata-mata untuk persiapan Piala Dunia ya. Ya oke lah, tidak menjadi masalah itu begitu kan ya. Prasetyo mengingatkan bahwa JIS sepenuhnya bukan karya Anies Baswedan, karena sesungguhnya pembangunan JIS diawali oleh Jokowi saat masih menjabat menjadi gubernur di Jakarta. Hanya saja kala itu proyeknya bernama Stadion BMW, belakangan diubah menjadi JIS oleh Anies Baswedan. Ya yang membangun Anies Baswedan kok di situ begitu kan. Ngapain kita masih sana sini begitu kan, klaim sana sini begitu kan. Ini ditertawakan oleh netizen begitu kan. Wah, ini karya Pak Jokowi lah, ini karya itulah begitu kan ya. Kita lihat saja bagaimana prosesnya JIS ini begitu ya. Kita sebagai masyarakat Jakarta harusnya melihat lebih besar. Jangan mentang-mentang, oh ini tahun politik, lalu dimasukkan ke ranah politik. Nggak ada urusan ke situ. Itu urusan Pak Presiden yang membantu ya Jakarta, apalagi Pak Jokowi sebagai Presiden. Kan awalnya pernah menjadi gubernur Jakarta yang membuat groundbreaking ya pertama kali Pak Jokowi ya. Dulu JIS namanya Stadion BMW, tegasnya ya. Dia memandang bahwa masyarakat Jakarta akan diuntungkan dari perbaikan JIS. Dengan begitu Jakarta memiliki stadion berstandar FIFA. Selain itu ya, perbaikan tak hanya dilakukan di JIS, melainkan di sejumlah stadion lainnya yang menjadi alternatif venue U17 begitu kan. Kenapa tidak distorkan terlebih dahulu ya dari 6 stadion itu begitu kan? Ya, biar FIFA tahu di situ begitu kan. FIFA belum datang saja sudah diperbaiki. Ada apa begitu kan? Katanya berpengalaman sana sini begitu. Tapi kita tunjukkan saja biar berbeda begitu kan. Ya, sekelas Eropa saja berbeda ya dengan yang ada di Indonesia. Satu-satunya yang dibangun Indonesia itu adalah JIS begitu kan. Yang standar yang kemudian sesuai dengan Eropa begitu ya. Terus yang lain yang menggunakan ya lapangan golf dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat bahwa persoalan sekarang itu kan pasti namanya bisnis to bisnis di situ begitu ya. Bahkan kalau sampai baik dan sempurna, yang untung siapa? Masyarakat Jakarta, bukan masyarakat Jatim, Jabar ya. Nah itu yang terlihat karena ada beberapa stadion yang dipakai U17 dengan standar FIFA-nya harus terlewati. Dan bahkan Pak Prasetyo, sejumlah fasilitas JIS memang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah akses masuk penonton ke dalam stadion. Ini lagi begitu ya. Merujuk kejadian sewaktu konser 19 ya, beberapa waktu lalu persoalan akses masuk sempat dikeluhkan oleh pengunjung. Bahkan kalau saya lihat ya kemarin katanya masuk ke situ pas masuk keluarnya sulit. Contoh pas ada Dewa 19. Itu kan menjadi salah satu contoh kekuatan kemampuan dari stadion itu kan sekitar 2000 ya. 2000 orang. Di mana letak logikanya begitu kan? Ya. Ini bahkan menjadi salah satu contoh kekuatan ya kemampuan dari stadion itu kan sekitar 2000 orang. Itu kan kapasitasnya itu kan lebih dari situ begitu kan. 68 kalau nggak salah begitu. 68.000 begitu kan. Tapi kita lihat saja perkembangan setelah ini, kalau ini di justice atau diklaim sebagai karya Pak Jokowi, saya rasa ya masyarakat Indonesia kan sudah gimana tertawa melihat hal ini begitu kan. Kenapa? Memang rancangan ini memang sudah sejak dulu begitu kan. Kenapa ketika pada waktu itu Pak Jokowi tidak bangun-bangun saja begitu kan. Tidak dibangun JIS semegah ini begitu kan ya. Tidak ada apa begitu dan sebagainya begitu kan. Ketika Anies Baswedan yang kemudian membangun megah seperti ini begitu, diklaim sana diklaim sini begitu ya. Formula E sudah bagus sana sini, diklaim sana diklaim sini. Apakah seperti itu begitu kan ya. Ini kan saya rasa persoalan-persoalan yang kemudian hal yang politis kalau menurut saya pribadi begitu kan. Walaupun ada orang yang mengatakan wah ini bukan politis, ini bukan panggung politik, wah ini bukan panggung bisnis dan sebagainya. Tapi kenyataan dan realitanya di balik belakang itu begitu kan, di balik layar kenyataannya memang seperti itu begitu kan ya. Bayangkan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya saya rasa ada sesuatu yang kemudian memframing masyarakat, padahal pada waktu itu ya memframing masyarakat ya, tetapi kan sudah jelas di situ begitu kan. Jadi seolah-olah membantah bahwa wah ini bukan karya Anies Baswedan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.